Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Mika Karnelia dengan NPM 2422380 dan pada hari ini saya akan membahas mengenai pembelajaran IPS di SD berdasarkan kurikulum Merdeka. Pembelajaran IPS di SD berdasarkan kurikulum Merdeka itu mencakup beberapa part. Yang pertama, ada kedudukan IPS di dalam kurikulum Merdeka. Dalam kurikulum Merdeka, ilmu pengetahuan sosial atau IPS di SD tidak lagi berdiri sebagai mata pembelajaran terpisah. Di kelas awal atau fase A, di kelas 1 dan juga 2, menengah seperti fase B, di kelas 3 dan juga 4, IPS terintegrasi ke dalam mata pembelajaran IPAS atau ilmu pengetahuan alam dan juga sosial. Sementara itu, di fase C, di kelas 5 dan juga 6, IPS mulai menjadi bagian yang lebih menonjol, meskipun tetap dalam semangat integrasi dengan konteks kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan prinsip kurikulum Merdeka yang mengaitkan dan menekankan sistem tematik, kontekstual, dan juga holistik, sehingga pembelajaran tidak terpisah-pisah tetapi menyatu dengan pengalaman nyata yang dialami oleh siswa. Lalu, ada capaian pembelajaran IPS di SD. Capaian pembelajaran IPS di SD atau CP dalam kurikulum Merdeka difokuskan pada pengembangan, yaitu yang pertama ada kesadaran ruang dan juga waktu, seperti mengenali lingkungan sekitar, mengenal peta sederhana, memahami perubahan waktu, dulu, kini, dan juga nanti. Lalu setelah itu ada interaksi sosial, yaitu memahami kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, serta aturan yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Lalu yang ketiga, ada aktivitas ekonomi sederhana seperti mengenal kebutuhan dan juga sumber daya yang ada di sekitar siswa tersebut. Lalu, ada kebinekaan dan kewarganegaraan, yaitu menumbuhkan sikap toleransi, gotong royong, serta menghargai perbedaan yang ada di antara sesama mereka. Lalu, ada sejarah dan juga budaya lokal, seperti mengenal tokoh, peristiwa, dan juga tradisi yang terbentuk untuk identitas bangsa. Lalu, ada metode dan juga model pembelajaran. Beberapa pendekatan yang relevan yang bisa digunakan yaitu yang pertama ada discovery learning. Itu siswa dapat menemukan konsep melalui pengalamannya yang dialami. Lalu ada problem based learning atau PBL, yaitu memecahkan masalah sosial sederhana, misalnya bagaimana menjaga kebersihan lingkungan. Lalu ada project based learning, yaitu project membuat poster atau aturan sekolah atau kampanye hemat energi. Lalu ada role play atau simulasi, bermain peran sebagai pedagang dan juga pembeli di pasar. Bisa juga bermain peran sebagai rakyat dan juga pemerintah. Lalu ada contoh implementasi IPS di SD. Di kelas 1 dan 2 yaitu fase A bisa mengenal aturan sekolah di rumah dan juga memahami kegiatan sehari-hari. Di fase B yaitu di kelas 3 dan juga 4 bisa mengenal lingkungan, peta sederhana, aktivitas ekonomi lokal. Lalu di kelas 5 dan juga 6 yaitu fase C mengenal sejarah perjuangan bangsa, keberagaman budaya, serta permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Jadi, kesimpulannya, IPS di SD menurut kurikulum Merdeka adalah pembelajaran yang tematik, integratif, kontekstual, dan berpusat pada siswa, dengan tujuan utama yaitu menumbuhkan pemahaman tentang kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan juga sejarah sejak dini sambil menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.